Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo teman-teman. Pada kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek untuk tugas IoT kami pada hari ini, yaitu OSA Gears, The Diverse Savior. Nah, teman-teman, pasti udah pada penasaran kan? Apa sih OSA Gears itu? Fungsinya OSA Gears buat apa? Sebelum kami menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, izinkan kami anggota kelompok 1 untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Graciela Michelle Natali. Yang kedua, Karina Merantia Sita Putri. Ketiga, Laksmi Kairunisa Arisanti. Keempat, Sela Isnaini. Kelima, Eski Nur Anggrayani. Keenam, Muhammad Zaki Abiantara. Dan yang terakhir, Nabila Izzasana. Baik, untuk pembahasan kami pada hari ini, kami akan membahas latar belakang, tujuan, manfaat, konsep IoT yang digunakan, kelebihan dan kekurangan, serta tantangan dari OSA Gears. Nah, untuk materi pertama, yaitu latar belakang, akan dijelaskan oleh teman kita yang bernama Laksmi. Sebelum itu, Laksmi akan menjelaskan dulu nih, apa sih OSA Gears itu? Untuk Laksmi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih. Halo semuanya. Jadi sebelum kita memasuki pembahasan kita yaitu latar belakang dari dibuatnya Gears, jadi aku mau jelasin dulu nih sebenarnya apa sih Gears itu? Jadi Gears adalah alat yang dapat digunakan penyelam scuba maupun freediver sebagai pengaman tambahan. Kenapa pengaman tambahan? Nah, jadi Gears ini sebagai alat yang bisa kita gunakan sebagai jam tangan dan akan dihubungkan dengan masker selam yang kita gunakan. Dan itu juga akan dihubungkan dengan tabung oksigen yang digunakan ketika kita menyelam. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk memantau kesehatan penyelam atau kita ketika menyelam dan kadar oksigen yang tersisa pada tabung. Nah, alat ini juga dilengkapi dengan GPS loh yang akan terhubung dengan kapal yang digunakan penyelam untuk pergi ke tengah laut. Selanjutnya untuk latar belakang nih. Tahu nggak sih teman-teman, bukan belakangan ini aja sih, dari beberapa tahun silam, tidak pernah luput kita dari berita penyelam yang hilang terbawa arus atau penyelam yang tenggelam karena kondisi badannya kurang sehat. Biasanya itu karena apa sih? Nah, alasan hilangnya penyelam atau timbulnya korban jiwa yang pertama bisa aja karena terbawa arus air yang kencang ketika di laut. Yang kedua, untuk penyelam scuba, mungkin mereka nggak tahu kapasitas oksigen mereka sudah sangat menipis. Dan yang ketiga ada tekanan air yang kuat karena kedalaman yang melebihi kemampuan mereka sendiri. Nah, karena setiap kedalaman air itu memiliki kedalaman ya otomatis kalau mereka tidak tahu berapa dalam mereka menyelam, mereka akan ditimpa dengan tekanan yang sangat tinggi. Nah, itu adalah latar belakang dari kita membuat proyek ini yaitu Ocean Gears. Baik, terima kasih Laksmi. Untuk selanjutnya, saya akan membacakan tujuan dari Osagirs. Nah, tujuan dari Osagirs sendiri itu ada dua. Yang pertama, untuk mencegah penyelam hilang terbawa arus. Dan yang kedua, untuk menjaga keselamatan dan keamanan penyelam dengan memantau kesehatannya. Untuk materi selanjutnya, yaitu manfaat dari Osagirs, akan dibacakan oleh Sela. Untuk Sela, waktu dan tempat saya persilahkan. Selanjutnya ke manfaat dari Gears itu sendiri. Yang pertama ada penyelam lebih leluasa dan merasa aman dalam mengeksplor laut. Jadi penyelam itu sendiri tuh nggak perlu khawatir lagi karena dia udah dilengkapi dengan alat keamanan dari dari monitoring pesagis. Kemudian meminimalisir korban yang muncul karena adanya kecelakaan. Nah, ini juga termasuk meminimalisir risiko juga ya. Kemudian dapat memantau keadaan penyelam dari jarak jauh, maksudnya itu dari kapal yang dibawa ke tengah laut. Jadi bisa dipantau langsung gitu dari atas. Jadi si penyelam itu sendiri nggak perlu merasa nggak perlu merasa apa cemas karena udah dipantau dari atas. Dari Osagis ini sendiri juga dapat bukan mengurangi tingkat, meminimalisir rasa khawatir dari penyelam itu sendiri karena udah dilengkapi oleh alat Osagis ini. Oke, selanjutnya.
Baik, terima kasih Sela. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zaki. Untuk Zaki, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Arsi sebagai moderator ya. Di sini ada konsep IoT yang digunakan dalam usaha Gears itu sendiri. Itu ada dua, pada intinya yang pertama Big Data, yang kedua itu ada AR. Nah, sensor dan GPS ini masuknya ke AR. Untuk Big Data sendiri, karena usaha Gears itu alat yang terdapat sistem seperti map di dalam laut serta terdapat detektor oksigen di kedalaman laut juga gitu. Terus untuk sensornya, sensor ini berperan sebagai input. Tugas mereka itu untuk merasakan berbagai keadaan lah di sekitar Osagirs itu sendiri. Itu nanti Osagirs itu seperti barang, seperti jam tangan, nanti bisa dilihat nanti ya. Bisa sensor kelembapan juga, kedalamannya juga gitu. Jadi itu termasuk AR karena hubungan dunia nyata dengan dunia maya itu digabung. Terus GPS juga konsepnya juga AR, merupakan salah satu teknologi untuk penunjuk arah gitu. Pada intinya untuk penunjuk arah supaya penyelam itu juga nggak hilang lah terbawa arus, bisa dideteksi dari induk kapal gitu. Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Zaki. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya, yaitu kelemahan dari Osagirs. Kelemahan ini akan dibaca oleh Michelle. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, untuk kelemahan pada Osagirs ada memerlukan sinyal yang baik untuk memantau navigasi masing-masing penyelam karena sinyal di laut tidak sebagus di daratan. Sinyal sangat dibutuhkan agar GPS bekerja. Maksudnya memerlukan sinyal yang baik itu karena di tengah laut itu kan nggak ada kabel jaringan dan jaringannya nggak sebagus di darat. Sedangkan GPS sangat dibutuhkan buat si Osagirs ini. Makanya kelemahan kami salah satunya adalah di sinyal. Kelemahan yang kedua adalah terbatasnya kedalaman yang dapat dijangkau karena bahan yang digunakan dan dikhawatirkan tidak dapat menahan tekanan air yang tinggi dan akibat korosi air laut. Maksudnya di sini adalah biasanya nggak semua barang saat ditaruh di kedalaman yang dalam itu dia mampu menahan tekanan air laut. Biasanya ada juga yang kalau misalnya ditaruh di tekanan yang terlalu gede dia bakal pecah atau rusak. Nah, yang kami khawatirkan di sini adalah apabila si Osagirs ini nggak mampu menahan tekanan dan akhirnya nanti nggak bekerja dengan efektif selama dipakai oleh para penyelam. Terima kasih. Baik, terima kasih Michelle. Untuk materi selanjutnya, kelebihan dari Osagirs akan dibacakan oleh Eski. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Karina. Jadi dari yang kita lihat, kelebihan Osagirs itu ada dua. Yang pertama, desain alat yang wearable memudahkan pengguna Osagirs sehingga praktis digunakan untuk penyelam. Yang kedua, saat gas oksigen mulai menipis, alarm pada Osagirs akan berbunyi untuk memberikan peringatan kepada penyelam. Jadi ketika oksigennya itu mulai habis, kita nggak takut kalau misalnya tiba-tiba kayak, habis nih, kita nggak langsung bisa langsung naik gitu. Jadi ada alarm buat beritahu. Jadi gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Eski. Selanjutnya tantangan akan dibacakan oleh Izas. Dan Baik, terima kasih Arsi. Di sini saya akan membacakan tentang tantangan yang akan dihadapi Osagirs. Yang pertama, memerlukan biaya produksi yang tinggi. Karena alat yang kita ciptakan itu memiliki sorry, ulangi boleh nggak? Ntar satu. Oke. Iya dah, ulangi. Sudah siap? Oke, dari kamu ya? Dari kamu aja. Ya, langsung aja. Ya. Baik, terima kasih Arsi. Di sini saya akan membacakan tantangan Osagirs. Yang pertama, memerlukan biaya produksi yang tinggi karena kita menerapkan konsep IoT yang cukup kompleks juga, dan alat yang kita gunakan akan berada dan digunakan di dalam air, maka itu memerlukan biaya produksi yang cukup tinggi.
Yang kedua adalah sistematika kerja yang rumit, membuat konsep Osagears sulit untuk diterapkan. Dan yang terakhir, diperlukan promosi yang kuat agar dapat dikenal masyarakat, terutama di kalangan penyelam. Jadi kita harus melakukan branding yang lebih lagi untuk mempromosikan Osagears ini, agar lebih dikenal lagi di masyarakat, bukan hanya di kalangan penyelam, namun juga di kalangan-kalangan orang-orang lain, tapi terutama di kalangan penyelam. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Arsi. Baik, terima kasih Izas. Nah, teman-teman, jadi udah pada tahu kan Osagears itu apa? Banyak sekali manfaat dan fungsi yang bisa kita dapatkan dengan menggunakan Osagears. Nah, teman-teman, jika masih ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas, teman-teman bisa menaruhnya pada kolom komentar. Nanti akan kami jawab. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kali.